pertemuan kita hari ini kita coba untuk kita record dan mudah-mudahan nanti saya bisa upload di YouTube dan bisa diakses oleh teman-teman berulang kali, gitu ya. Baik. Nah, pertemuan kita hari ini kita rencananya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tentunya dulu ya, pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan sebelumnya. Oke, sebentar. Oke. Sebelum kita mulai, kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan fokuskan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan lewat Google Classroom ya. Satu persatu kita akan coba bahas karena di pertanyaan-pertanyaan tersebut ada juga yang berhubungan dengan materi yang akan saya jelaskan juga ya. Saya coba tampilkan slide-nya. Oke. Sudah bisa terlihat nggak ya slide-nya? Sudah, Pak. Bisa. Ya? Oke, baik. Nah, jangan lupa sebelum dimulai hari ini, siapkan juga catatan seperti biasa, kemudian buku ya, mungkin nanti akan ada beberapa bahasan yang menggunakan buku ataupun perlu dicatat. Gitu. Nah, pertemuan kita hari ini kita fokuskan untuk filtrasi. Minggu yang lalu saya sudah kirimkan materi video, tiga video terkait dengan filtrasi yang sudah teman-teman mudah-mudahan sudah nonton, sudah melihatnya semuanya. Ya. Di Google Classroom saya mencatat ada beberapa pertanyaan ya, pertanyaan yang sudah saya rekap di sini ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat dan tidak fokus ke pertanyaannya masing-masing, tapi kita bahas secara keseluruhan ya. Jadi teman-teman bisa juga mungkin ada hal yang kemarin terlewat untuk ditanyakan, tapi ditanyakan oleh teman yang lain sehingga bisa menjadi bahasan yang menarik juga. Ya. Yang pertama, ini sangat cepat, ini pertanyaan pertama nih dari Fairuzi Nofril. Pertanyaannya, apabila terjadi permasalahan pada pengendapan partikel pada unit sedimentasi, apakah yang akan terjadi pada proses filtrasi? Ya. Jadi kalau kita lihat gambar, mohon maaf, kalau kita lihat gambar yang ada di sini, ini ya, gambar ini berarti kan sedimentasi berada sebelum filter, ya, sebelum filter. Yang sebelum sedimentasi juga ada koagulasi dan flokulasi. Jadi ini merupakan satu rangkaian. Kalau satu unit bermasalah, berarti dia akan membawa masalah ke unit setelahnya. Pasti kalau pengendapan sedimentasi tidak berhasil dengan baik, berarti filtrasi akan mengalami gangguan. Apakah dia tidak bisa bekerja? Tetap bisa bekerja, hanya saja kegiatan pembersihan yang dilakukan untuk filtrasi ini menjadi lebih boros gitu, lebih cepat. Misal katakanlah filtrasi ini menggunakan model rapid sand filter yang perlu di backwash. Katakanlah satu hari operasional perlu 2 kali backwash. Tapi karena sedimentasinya tidak bisa bekerja dengan optimal, sehingga backwash-nya perlu sampai 3 kali atau 4 kali supaya filternya dapat bekerja. Jadi beban pada filter menjadi lebih berat sehingga apa? Biaya operasionalnya menjadi lebih tinggi. Jadi biaya untuk backwash-nya menjadi lebih tinggi sehingga jadi tidak optimal gitu. Nah, tapi bagi pengelola misalnya PDAM ataupun instalasi pengolahan air minum,
kondisi seperti ini mudah untuk dideteksi ya. Jadi begitu ada ketinggian air berlebih pada filtrasi, begitu tersumbat kan airnya menjadi lebih naik ya, menjadi lebih naik. Nah, yang biasanya mungkin 6 jam sekali, 8 jam sekali, tapi ini 3 jam sudah naik. Berarti ada masalah di sedimentasi. Berarti segera perlu diperbaiki, mungkin koagulasinya perlu ditambah, waktu flokulasinya perlu ditambah, dan seterusnya. Jadi mudah untuk dideteksi. Jadi karena ini menjadi sebuah urutan, jadi kalau satu bermasalah pasti akan membawa masalah ke tempat yang lain. Nah, mudah-mudahan Fairuzi bisa memahami ya, dan teman-teman lain juga bisa memahami. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam susunan filter nilai N ya, nilai N didapatkan dari mana? Jadi memang ada di materi sebelumnya, di materi file yang sudah saya kirimkan, ada nilai N yang berjumlah genap ya, N12, N24 dan seterusnya. Nah, N ini didapat dari mana? Nah, ini pertanyaan menarik dari Khairin ya. Karena memang di dalam materi saya tidak saya sampaikan nilai N tersebut ya. Karena saya coba lihat materi semester yang akan datang ya, terkait dengan materi perkuliahan SPAM, di sana sebenarnya ada perhitungan tersebut. Tapi karena ini sudah sudah ditanyakan, saya coba untuk menampilkan nilai N tersebut. Jadi saya coba buka beberapa buku, tapi di buku yang teman-teman pakai, buku yang biasa teman-teman pakai ini memang tidak ada di sini. Tapi saya menggunakan referensi yang lain, ada dua ya, ada dua referensi. Nama bukunya penulisnya dari Kawamura. Nah, ini nilai N yang dipakai. N sama dengan 0,0195 dikali dengan Q itu adalah debit, pangkat 0,5. Nah, untuk rumus yang pertama ini, nilai Q-nya itu dalam satuan meter kubik per hari. Nah, pasti akan ketemu misalnya 3,75 gitu. Yang nanti akan dipakai adalah 4, tetap menggunakan nilainya adalah nilai genap. Atau rumus yang kedua, ini dari sumber yang berbeda, tapi saya dari tadi pagi saya coba telusur, ini saya lupa sumbernya dari mana ya. Tapi ini saya pernah menggunakan dalam beberapa desain. Ini adalah nilai N dapat digunakan dengan rumus 1,2 dikali dengan Q pangkat 0,5. Jadi sama Q pangkat 0,5. Hanya berbeda 1,2 di atas 0,015. Tetapi di dalam rumus yang kedua ini, Q ini di dalam meter megagalon ya, megagalon per detik. Jadi kalau satuannya meter kubik berarti harus dikonversi dulu dalam satuan galon konversinya. Jadi perlu dicek dulu nilai konversinya berapa. Nah, rumus ini, N ini, harapannya bisa menjawab pertanyaan dari Khairin ya. Nah, secara ganjil memang jarang dipakai karena memang penyusunannya biasanya adalah genap ya. Jadi 2, 4, 6. Jadi memang kinerjanya dibagi dalam 2 unit. Jadi 2 unit itu dipasang-pasangkan. Dan biasanya jumlah filternya akan diperbanyak, ditambah 1 atau 2 unit untuk menjaga-jaga satu kondisi filter dalam kondisi di backwash. Nah, satu kondisi filter lagi bisa berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah banyaknya jumlah susunan filter disusun berdasarkan apa? Gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan luas unitnya atau bagaimana? Gitu. Ini pertanyaan dari Wahyu. Setiap unit filter itu memiliki luas yang sama karena memang pembagiannya sama. Misal debitnya 1000 liter per hari. Berarti kalau menggunakan 4 filter, berarti 1000 dibagi 4. Jadi 250 masing-masing. Filternya bekerja seperti itu. Jadi susunannya didasarkan pada tidak didasarkan pada apa-apa. Jadi karena luasannya menggunakan luasan yang sama. Gitu ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya dari Siti Arfah ya.
Di dalam materi dijelaskan bahwa pencucian media filter itu menggunakan metode lapisan pasir di permukaan dan mencucinya itu membutuhkan waktu 20 sampai 60 hari. Ini sepertinya materi untuk filter berjenis slow sand filter ya. Jadi karena pencuciannya dengan waktu yang lebih lama. Nah, apakah acuan parameter tersebut yang memungkinkan apabila tidak terjadi perkembangan virus atau bakteri dalam kurun waktu kurang dari 20 sampai 60 hari? Sementara pada saat musim hujan perkembangan virus dan bakteri semakin meningkat. Oke. Ya saya juga bingung pertanyaannya ya, tapi saya coba jawab. Memang ada mekanisme proses biokimia ya, proses terjadi juga degradasi secara biokimia di sana, memanfaatkan lapisan biofilm. Ini memang khusus terjadi pada lapisan filter di slow sand filter karena waktunya sangat lama, airnya media filter terendam cukup lama sehingga sangat mungkin terjadi medianya membentuk lapisan biofilm. Terjadi proses mikroorganisme di sana. Walaupun memang tidak direncanakan supaya terjadi, tapi mau tidak mau dia akan terjadi. Nah, hadirnya biofilm itu bisa memberikan kontribusi positif. Salah satunya kalau ada kadar-kadar parameter pencemar organik di dalam air, ini akan membantu untuk hilang karena ada lapisan biofilm. Nah, lapisan biofilm itu berarti ada mikroorganisme yang tinggal di sana dan mencoba untuk mengolah berbagai macam parameter organik yang ada di sana. Mudah-mudahan terbantu untuk terjawab ya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan dari Putri. Ya, Putri bertanya, apakah terdapat perbedaan hasil ketika penyisihan partikel dilakukan dalam 3 mekanisme dengan air yang melalui penyisihan partikel dengan 5 mekanisme, dan lebih baik menggunakan 5 mekanisme atau 3 mekanisme saja. Nah, dalam materi saya sampaikan ada mekanisme penyisihan ini mungkin saja terjadi ya, mungkin hanya 1 atau 2 saja, atau 3 atau bahkan sampai 5, karena memang sangat mungkin filter tersebut terjadi hal-hal seperti ini. Jadi mungkin saja hanya mekanik penyisihan hanya secara mekanik saja, atau terjadi pengendapan di sana di sela-sela pori-pori yang kemarin sudah ada gambarnya, atau terjadi absorpsi masuk ke dalam pori partikel tadi, atau terjadi proses biokimia dan aktivitas bakteri menggunakan biofilm tadi. Jadi pilihannya bisa 1, 2, atau bahkan 5. Jadi perencana tidak bisa menerjemahkan satu persatu. Ini terjadi keseluruhan, lebih baik 3 atau 2, baik semuanya memang pilihannya semua ya. Tapi tidak dapat direncanakan dengan baik untuk bisa terjadi keseluruhan. Jadi ini adalah mekanisme secara alami karena menggunakan sistem gravitasi. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan dari Salma, kotoran-kotoran yang menumpuk di filter apakah dapat mengkontaminasi air yang keluar? Pasti, misalnya begini. Jadi kalau filter ada pori-pori yang sudah penuh tadi, akhirnya kan si air akan mencari celah yang mudah untuk dilalui. Dia akan mencari celah tersebut, sehingga celah-celah tadi mungkin saja dengan ukuran yang lebih besar. Sehingga partikel-partikel yang ada di dalam air mungkin saja terbawa. Sehingga air yang keluar dari filter kualitasnya menjadi lebih rendah. Jadi begitu sudah ada indikasi seperti itu, harapannya filter dapat segera untuk dibersihkan. Mekanismenya bisa menggunakan backwash ya. Oke. Nah. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Nanda ya, Nanda. Pada SSF, slow sand filter, dijelaskan ada terbentuk lapisan biofilm yang menempel pada SSF yang harus dibersihkan karena ada aktivitas mikroorganisme yang nanti
yang mana nantinya akan mengganggu pori-pori antar filter yang harus dibersihkan supaya pori antar filter dapat terbentuk kembali. Sedangkan untuk menghilangkan bakteri dan virus dibutuhkan aktivitas mikroorganisme. Jadi apakah setelah 3 bulan lapisan biofilm tersebut dibersihkan, virus dan bakteri tidak tersaring sampai lapisan biofilm terbentuk kembali? Tidak juga sih, karena apa? Pembersihan ini kan tidak bisa sepenuhnya satu persatu media tadi dibersihkan, digosok sehingga bisa 100% hilang. Jadi dia mungkin saja tetap ada, tapi kualitasnya menjadi lebih rendah. Kenapa dia perlu dihilangkan? Karena satu partikel dengan partikel yang lain, kalau lapisan biofilmnya terlalu dempet, terlalu besar, dia akan menghambat, akan mengurangi pori dan akan mengurangi kapasitas dia untuk bisa meloloskan air, sehingga perlu memang dibersihkan. Tapi memang tidak sebagai fungsinya filter itu untuk menghilangkan virus dan bakteri ya. Jadi kalau bisa menghilangkan virus dan bakteri, filter itu adalah bonusnya, jadi bonus. Jadi bukan memang kinerja utama untuk menghilangkan virus dan bakteri. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Reski ya. Reski bertanya kapan ya Pak filter pasir cepat dan filter pasir lambat itu digunakan. Selain itu kan tadi udah dijelasin perbedaan kedua filter. Namun filter mana yang lebih efektif jika digunakan dalam memisahkan zat? Dan sebentar. Dan apa yang harus dilakukan jika salah satu dari kedua filter ini kurang efektif agar bisa seefektif filter yang saya tanyakan sebelumnya. Jadi kedua filter ini punya kelebihan dan kekurangan. Yang satu ukuran kecil, yang satu ukuran besar. Yang filter cepat dia kecil tapi harus di-wash dengan waktu yang lebih cepat. Sedangkan yang tadi besar butuh waktu backwash pembersihan dengan waktu yang lebih lama. Jadi keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Mana yang lebih efektif berarti harus dipertimbangkan hal yang lain. Mungkin pertimbangannya adalah biaya, kemudian pertimbangan lainnya adalah ketersediaan lahan, ya. Kemudian ada nggak ya tenaga SDM untuk merawatnya dengan baik. Pertimbangan yang lain. Tapi kalau dari segi teknisnya, keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Aldo, kenapa rumus Hazen-Williams tidak dapat digunakan pada model multimedia? Karena memang rumus Hazen-Williams ini satu persatu, ya. Jadi satu jenis media dengan satu jenis media yang lain. Bisa saja digunakan untuk multimedia, tapi model mencarinya adalah satu persatu. Misal ya, satu lapisan dengan ketinggian tertentu itu adalah pasir. Kemudian di bawahnya ada antrasit. Berarti ini dicari dulu head loss-nya menggunakan Hazen-Williams yang atas. Kemudian yang kedua adalah dicari lagi head loss untuk yang antrasit. Jadi dua head loss tadi baru dijumlah total. Karena memang setiap rumus kan punya kekurangan ya, makanya muncul rumus-rumus yang lain sehingga bisa untuk melengkapi kekurangan tadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Fadilah ya. Telah dijelaskan pada awal video kedua bahwa 3 jenis media filter yang bisa digunakan. Media filter yang paling ekonomis dan efektif digunakan sebagai media filter yang mana? Gitu. Nah, media filter ini sebenarnya tidak hanya 3 ya, tapi di contoh video itu ada 3. Tapi sebenarnya banyak yang lain. Banyak sekali model-modelnya. Ada ya tadi yang sudah disebut pasir, antrasit, dan lain-lain. Saya lupa jenisnya apa. Tapi kalau kita gunakan rumus-rumus buku-buku dari luar, ini menggunakan dengan nama-nama yang sangat berbeda. Bahkan ada beberapa jenis dari poli ya, berarti buatan memang dibuat sehingga bisa menjadi media filter. Yang efektif, yang ekonomis mana sangat tergantung dari lokasi di mana filter itu akan dipakai.
di wilayah mana, di desa mana, di kota mana. Ini akan sangat berpengaruh. Jadi yang paling dipilih adalah yang bahan media yang paling mudah didapat. Yang paling mudah didapat pasti setiap daerah punya pasir. Jadi pasir adalah paling yang efektif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Safira ya. Safira bertanya tentang faktor apa saja yang dapat memengaruhi proses filter dan berapa ketebalan dari ukuran media filter untuk penyaringan. Nah, untuk ketebalan sendiri di dalam tabel di materi saya sebelumnya, saya sampaikan di sana ada ukuran bed. Ya. Ukuran bed yang berbeda antara filter pasir cepat dan filter pasir lambat. Kemudian di sana ada kedalaman bed yang ditandai dengan L ya, kalau tidak salah L ya. Kedalaman bed misalnya di sini 30 sampai 45 cm untuk kerikil, 60 sampai 70 cm untuk pasir dan seterusnya. Jadi ini adalah kedalaman. Sampai di sini sudah tidur semuanya? Belum, Pak. Oh ya, oke. Tidak, Pak, tidak. Sudah tidur karena tantangannya ya saya ngomong sendiri, teman-teman mendengarkan. Mudah-mudahan tidak tidur ya. Enggak, Pak. Oke, baik. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah ya. Baik, kalau ada lagi yang mau ditanyakan nanti silakan ya. Langsung disela aja nggak apa-apa, biar nanti bisa kita lanjutkan ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan jelas. Oh iya, untuk hari ini jangan lupa silakan teman-teman ngisi absen ya. Ngisi absen di link ini ya. SO ya, ini satuan operasi SO spasi 11. Hari ini tanggal 11 bukan ya? Oke. Karena WFH jadi lupa tanggal 11 bulan 5 2020 silakan diisi, di sana ada nama dan NIM dan hanya diisi di jam ini ya. Silakan nanti diisi menggunakan browsernya masing-masing ya. Sudah dicatat ya linknya? Pakai email UI ya, Pak? Boleh bebas sih ya, yang penting ada nama dan NIM. Oke, sudah dicatat tadi slide ini? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Tata. Tata bertanya, untuk mekanisme penyisian partikel terdapat mekanisme biokimia. Apakah mekanisme itu direncanakan atau reaksi tersebut sudah dengan sendirinya dalam filtrasi? Ini alhamdulillah sudah terjawab di pertanyaan tadi sebelumnya ya. Di 5 mekanisme yang terjadi dalam filter. Bisa 1, 2, atau bahkan 5 sekaligus. Jadi memang tidak direncanakan terjadi, tapi 5 mekanisme itu mungkin ada di dalam proses filtrasi. Kemudian pertanyaan dari Dimas ya. Dimas, kenapa semakin besar luas unit operasi, maka semakin kecil juga biaya operasinya? Semakin besar luas unit operasi, maka semakin kecil. Oke, karena semakin luas berarti waktu untuk pembersihannya semakin lama. Jadi tidak mesti dibersihkan setiap hari, bahkan dibersihkan sampai 3 bulan sekali. Karena membersihkan butuh biaya. Baik itu pembersihan manual, berarti butuh biaya untuk bayar orang, bersihin, ganti pasirnya, bersihin pasirnya, atau menggunakan backwash. Backwash berarti butuh biaya listrik, butuh biaya airnya, butuh untuk operasional pompanya. Berarti semakin luas, berarti semakin kecil biaya. Hanya semakin luas berarti biaya investasi di awal semakin besar. Dan bagaimana jika dalam proses filtrasi itu masih ada kotoran? Ya, mungkin saja akan lewat ya. Berarti filternya tidak bisa mencapai tingkat persentase efektivitas yang direncanakan. Apakah filtrasinya diulang kembali sedangkan melakukan filter memerlukan waktu yang lama ya. Kalau sudah lewat secara otomatis sudah masuk ke dalam reservoir atau sudah masuk dalam bagian selanjutnya. Tetapi yang perlu diingat adalah effluent dari unit pengolahan air ini kan akan dilakukan pengecekan secara berkala.
Kalau kualitasnya rendah, berarti perlu dievaluasi. Jadi proses unit-unit sebelumnya perlu dievaluasi sehingga kualitasnya akan lebih bagus. Tapi memang tidak bisa dipungkiri semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Berarti pas kita buka keran di rumah, kadang-kala airnya berbau, ada kotoran, sangat mungkin untuk terlewat. Tapi masih dimaklumi ya dalam kondisi yang tidak memungkinkan 100% dapat dilakukan secara baik ya. Eka, kenapa kinerja filter dinyatakan sangat sensitif ya? Sensitif ya, lagi puasa mungkin jadi sensitif ya. Enggak. Jadi kenapa filter itu sensitif? Karena dia terletakkan di bagian akhir ya, boleh dibilang di bagian akhir. Di awal misalnya ada koagulasi, ada flokulasi, kemudian ada sedimentasi, ada filter. Kenapa dia sensitif? Kalau filter ini kita tempatkan di awal, bebannya menjadi lebih tinggi. Sehingga apa? Air yang masuk dengan konsentrasi padatan yang tinggi, nilai TSS, nilai TDS, nilai PS, total solid dalam air sangat tinggi, dia akan tersumbat di sini di awal. Sehingga apa? Nggak akan ada gunanya lagi koagulasi, flokulasi, sedimentasi. Sehingga dibaliklah filter tadi, ditaruhlah di bagian belakang, karena dia memiliki pori-pori yang sangat kecil, sehingga kerjanya lebih sensitif. Jadi, supaya dia bisa bekerja dengan baik, dia disamakan dengan unit-unit yang sebelumnya. Nah, oke, baik. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Dinda ya. Dinda bertanya di video yang kedua, oke. Video kedua pada contoh soal pertama bagaimana Pak ya cara mencari garis merah. Oke. Pertanyaan Dinda nanti akan saya jawab pada slide berikutnya ya. Yang lain bertanya rasanya di video pertama. Mudah-mudahan nonton ya video kedua dan ketiga juga. Tidak hanya Dinda ya yang nonton video 2 dan 3 ya. Ini cara untuk mencari contoh soal untuk stok pasir ya. Nanti kita akan jawab pada slide berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah Kresna. Kresna penyebab apa saja yang menghambat jalannya proses filtrasi dan bagaimana cara maintenance-nya ya. Maintenance tadi sudah dijelaskan ada backwash, ada pembersihan manual tergantung dari jenis filternya. Menghambat berarti apa? Pori-pori dari filternya sudah tersumbat sehingga tidak mungkin untuk meloloskan air. Sehingga kalau tidak lolos air, katakanlah filternya sistemnya dari atas ke bawah, berarti dia akan air akan naik sehingga air loss yang terjadi semakin besar sehingga yang keluar semakin kecil. Nah, itu ditandai berarti dia harus dilakukan maintenance. Oke ya. Wahyuni ya, Wahyuni hari ini hadir paling awal 10:10 tadi Wahyuni udah hadir. Jika dilihat dari keuntungan penggunaan dari filter lambat, yaitu salah satunya tidak diperlukan tambahan bahan kimia. Lalu yang saya ingin tanyakan keuntungan dari filter pasir cepat seperti apa ya? Apakah keuntungannya sama seperti ini? Ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Satu dari segi ukuran, kemudian dari segi operasional, sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi. Jadi tantangannya masing-masing. Ya. Tapi kalau penambahan bahan kimia, rasanya kedua filter tidak ditambahkan bahan kimia. Ya. Kecuali pembersihannya sudah sangat ekstrim sehingga butuh menambahkan misalnya asam ya. Tapi ini sangat jarang dilakukan di unit-unit pengolahan air karena yang diolah kualitas airnya sudah lebih bagus. Oke, pertanyaan Dinda. Dinda tanyanya Dinda ya tadi ya. Oke, Dinda benar. Dinda tanyanya tentang grafik ini, benar ya? Nah, grafik ini sudah ada di slide saya, slide di materi saya yang sudah saya posting ya. Oke, baik. Bagaimana cara mencari garis merah tadi ya? Oke, saya coba jelaskan. Soalnya mungkin gini ya. Kita lihat soalnya dulu. Distribusi ukuran dengan persen pasir lokal memiliki nilai efektif size-nya adalah 0,031 cm dan uniform koefisiennya adalah 2,3.
Nah, ini ada catatan, diberikan pada tabel berikut. Memang di contoh soal kemarin, saya tidak memberikan tabelnya. Berarti apa? Ada satu tabel yang menjelaskan persentase dan ukuran. Nah, nilai-nilai pada tabel tersebut kemudian barulah dihubungkan titik-titiknya, jadi ada ukuran dan ada nilai persentase dari tabel tadi. Jadi nilai-nilai titik-titik tadi misalnya ya, satu ukuran adalah katakanlah 0, nah di sini ya misalnya ini kira-kira 0,16 lah mungkin ya, 0,16. Nilai persennya adalah 0,2, berarti titiknya ada di sini. Kemudian nilai yang kedua adalah 0,2 mili dan nilainya ini adalah 2%, berarti ada di sini. Nilai ketiga adalah 0,3, persentasenya adalah 10%. Ya, nah dari nilai-nilai tersebut kemudian dihubungkan berupa garis. Sehingga didapatlah stok pasir yang kita punya sampai ke titik yang paling tinggi. Misalnya yang paling tinggi ini adalah nilainya berapa ya? Ya, katakanlah 1,75 ya. 1,75. Berapa ininya? Persentasenya adalah 99%. Sehingga bisa ditarik satu garis berwarna merah untuk stok pasir kita. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian Oke, Dinda. Berarti titiknya itu udah ditentuin di soal gitu, Pak? Betul, di soal. Karena apa? Di stok pasir yang kita punya sudah ada analisis ayan, sehingga ketahuan ukuran sekian berapa banyaknya, ukuran sekian berapa banyaknya. Jadi dibuat dalam tabel, gitu ya. Oke, Pak. Jadi, makasih, Pak. Oke, baik. Kemudian sekalian saya jelaskan, suatu distribusi log normal secara memuaskan menjelaskan ukuran medium sen ya, sebagaimana pada observasi dari grafik. Jadi nilai ES-nya adalah 0,05 dan UC-nya adalah 1,4. Jadi nilai yang kedua ES dan UC ini adalah pasir yang standarnya, yang diharapkan. Jadi dari nilai tadi ini didapatlah nilainya apa? Bisa ditarik garis. Jadi bisa dicari ini. Jadi ukuran patokannya adalah di D60 ya, di D60. D60 cara carinya adalah UC dikali dengan D10. D10-nya adalah tadi 0,5 ya, 0,5. Jadi 1,4 dikali 0,05 sama dapat nilainya adalah 0,07. Jadi 0,07 ini ditarik lagi ke grafik 0,07 di sini ya. Ingat tadi 0,07 itu adalah senti, ini adalah jadi 0,7. 0,7 ditarik garis ke atas, nah ketemu adalah 60. Ya, ketemu adalah D60. Ini untuk garis yang bukan yang berwarna merah ya. Nah, kemudian yang berwarna yang satunya yang D10 kan sudah ada nilainya di soal. D10 nilainya adalah 0,5. Jadi ada dua titik ini, D10 dan D60, kemudian ditarik garis lurus. Nah, itu adalah pasir apa tadi? Standar ya. Nah, standar medium. Nah, yang perlu kita dari soal ini diketahui adalah dari pasir yang seharusnya lurus untuk dipakai pada filter, nah kita punya stok pasirnya yang belok-belok. Sehingga apa? Perlu ada yang dibuang dan ada yang dipakai. Nah, dari soal ini didapatlah persentase stok pasir yang nanti akan digunakan dengan rumus ini, P-use dikali 2, sama dengan 2 dikali P standar 60 dan P10, didapatlah 60%. Jadi yang hanya dipakai adalah sebanyak 60% dari pasir yang kita punya. Nah, sedangkan 40%-nya dibagi menjadi 2. Ada yang terlalu kecil, 24%, ada juga yang terlalu besar, sebanyak 16%. Jadi yang paling kecil ada yang terlalu kecil ada 0,04 dan yang paling besar adalah 0,85. Nah, berarti apa? Yang kita kembali ke grafik 0,4 kira-kira di sini ya.
Yang ke sini tidak dipakai, dan yang ke sana tidak dipakai. Jadi hanya dipakai di bagian sini saja. Berarti itu adalah pasir yang nanti akan digunakan. Sampai di sini contoh soal yang ini bisa dipahami? Pak, tabel yang tadi yang mana ya, Pak? Tabelnya tidak ditampilkan di dalam soal. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Di PPT juga nggak ada ya, Pak? Nggak ada, betul. Tapi kalau perlu nanti saya tampilkan. Artinya apa? Itu hanya pelengkap dari soal yang menjadi bagian hasil dari analisa ayakan. Tapi hasil dari tabel tersebut yang paling penting adalah setelah dimasukkan ke dalam grafik ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Oke. Sebentar, oke. Oke. Putri, oke, Putri lagi listriknya mati. Oke, baik. Mudah-mudahan segera hidup ya. Oke. Jangan lupa ngisi absen. Nah, baik, kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Ini sudah tadi, oke, kita lanjutkan untuk menjawab soalnya. Ade Rohmawan ya, Ade, pertanyaannya terdapat 3 macam proses distribusi pada filter. Find to coarse, coarse to fine, ungrade, ununiform ya. Pertanyaannya pada proses distribusi ungrade and ununiform, apakah tidak ada pengelompokan ukuran? Tidak ada. Tidak ada pengelompokan ukuran. Jadi pokoknya semuanya, tapi sudah dihitung dulu berapa persen ukuran segini, tapi dia sudah bergabung. Dan sangat mungkin coarse to fine dan fine to coarse pun akan bercampur jadi satu pada saat operasional berlangsung. Karena apa? Ada proses backwash yang terjadi di sana. Jadi sangat tercampur. Yang satu fine menjadi coarse, coarse to fine, jadi posisinya sudah tercampur. Sebenarnya tidak terlalu masalah. Sehingga ketika proses penyaringan terdapat partikel yang tersaring dan tidak tersaring. Apakah distribusi ini masih diterapkan secara umum atau hanya pada ya, secara umum masih menggunakan ini fine to coarse, yang namanya juga dalam kriteria desain ya. Jadi Pertamina merencanakan seperti itu, tapi pas operasional nanti sangat mungkin terjadi ungraded dan ununiform. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan Intan ya. Pada filter pasir lambat disebut bahwa filter tersebut bekerja dengan cara pembentukan lapisan biofilm. Ya, lapisannya hanya tebalnya ukurannya mili ya, oke. Bagaimana bila biofilm tersebut terbentuk tebalnya melebihi ya? Kalau melebihi berarti tadi sudah dijelaskan juga airnya menjadi lebih naik, kemudian head loss-nya menjadi lebih tinggi sehingga menjadi penanda bahwa filter tersebut harus segera dibersihkan. Berarti dibersihkannya bukan menggunakan backwash. Ingat, kalau ada yang namanya biofilm berarti dia prosesnya adalah SSF, ya, slow sand filter. Kemudian yang berikutnya adalah Salsabila, apakah terdapat cara lain untuk membersihkan filter dengan selain backwash? Paling gampang ya backwash ya. Kalau petugasnya turun ke sana bersihin satu-satu, waktunya terlalu lama. Jadi rasanya dengan backwash, karena proses backwash dapat terjadi sehari itu berkali-kali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, sangat tergantung dari air yang masuk, kualitasnya seperti apa. Kenapa filter meloloskan mineral dari uji? Sangat mungkin karena mineral ukurannya sangat kecil. Jadi filter, ingat, ada gambar spektrum filter, mineral-mineral tersebut dapat tertahan dengan model ultrafiltrasi, mikrofiltrasi, nanofiltrasi, sampai ke reverse osmosis. Jadi sangat mungkin filter yang manual tadi meloloskan mineral. Kemudian yang berikutnya adalah Devara. Devara dalam aplikasi filter di Indonesia lebih banyak menggunakan metode rapid atau slow ya. Sangat tergantung ya, sangat tergantung. Memang akhir-akhir ini model rapid jadi lebih favorit karena apa? Tidak membutuhkan
lahan yang besar, sehingga rapid sand filter menjadi favorit. Bahkan di dalam desain-desain yang ada saat ini, model konvensional sudah mulai dihindari. Jadi modelnya adalah compact, unit pengolahan airnya sudah compact. Di situ intake-nya, di situ koagulasi, flokulasi hanya satu bangunan saja. Bahkan sampai ke unit disinfeksi terakhir berada di dalam satu ini saja. Tapi secara perhitungan, secara teori ya memang harus dikerjakan satu persatu. Devara, oke ya. Pertanyaan selanjutnya adalah Nurokim. Nurokim ada media filter apa yang efektif untuk proses penyaringan, dan apabila terjadi kesalahan teknis dalam penyusunan media, apa yang terjadi? Media yang paling efektif tadi kembali ke ekonomis juga pertimbangan, mudah didapat, kemudian perawatannya juga jadi mudah. Kesalahan pasti hasil filternya menjadi lebih rendah. Tapi jangan khawatir, jadi perencana memang harus menggunakan kriteria teknis ya, kriteria teknis untuk dapat untuk dapat digunakan. Jadi tidak coba-coba, tapi sudah berdasarkan berbagai macam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Jadi dari buku-buku yang sudah ada. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Baik, 2 slide lagi. Yang berikutnya adalah Muhammad Iqbal. Dari 3 jenis filter, arah aliran mana yang lebih baik? Arah aliran. Oh ya, ada down to up to down ya namanya. Pokoknya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kemudian ada yang dua-duanya ya. Jadi ada istilah P-flow ya. Yang mana yang lebih efektif? Kalau ditanya efektif berarti kita ngomongin tentang biaya juga. Pilihannya adalah yang paling minim menggunakan energi tambahan. Berarti pilihannya adalah dari atas ke bawah karena menggunakan energi gravitasi. Jadi pilihannya dari atas ke bawah. Itu yang biasa digunakan dalam filter. Kemudian Fawaz bertanya tentang lapisan smooth deck ya. Pada saat ketebalan berapa Pak yang didapatkan lapisan tersebut optimal dalam memfilter ya. Lapisan ini sebenarnya lapisan yang bonus ya. Bonus dalam filter. Ada tidaknya lapisan ini, filter tetap berjalan, tapi dia semakin tebal membuat kinerja filter semakin rendah. Berarti apa? Tidak ditentukan berapa tebalnya, tapi ditentukan dari head loss. Makanya filter dari video yang ketiga kita berbicara tentang head loss pada filter. Kemudian Dila bertanya, dalam video sudah dijelaskan media filter ada 3, pasir lambat, cepat, dan bertekanan. Nah, apa keuntungan dari penggunaan filter bertekanan? Sangat menguntungkan sekali. Dia bisa mengolah air dengan waktu yang lebih cepat. Artinya, debit yang dapat diolah menjadi lebih besar, ya, menjadi lebih besar. Tapi kekurangannya dia menggunakan tekanan, berarti energi yang dibutuhkan lebih besar, sehingga biaya operasionalnya lebih tinggi. Nah, kalau yang tadi butuh lahan yang lebih luas, slow, lebih luas, kemudian cepat, lebih kecil sedikit, yang bertekanan lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Jadi keuntungannya itu. Cocok untuk lokasi-lokasi yang tidak memiliki lahan yang besar. Kemudian yang berikutnya adalah Yuda. Yuda, apa dampak kerugian yang ditimbulkan jika slow sand filter mempunyai kualitas air baku yang terkontaminasi dengan bahan kimia? Dan apakah berdampak pada kekeruhan dalam kapasitas pengolahan? Ya, pasti berhubungan ya. Tapi jangan khawatir karena pada saat pengecekan kualitas air baku kan semua parameter dicek. Nanti akan ketahuan dalam studi kelayakan awal apakah lokasi tersebut dengan air baku tersebut cocok tidak digunakan sebagai air baku air minum. Bagaimana kandungan bahan kimia dan seterusnya. Jadi sehingga pertimbangannya layak atau tidak. Karena kalau bahan kimia misalnya air tersebut mengandung besi misalnya ya, besi dan mangan. Berarti apa? Akan menentukan pada saat studi kelayakannya akan menentukan unit pengolahan yang digunakan.
Kemudian pertanyaan dari Siti, dalam video dijelaskan media filter tersangkut zat padat halus, diharapkan membersihkan air, namun kinerja filter semakin memburuk. Nah, zat-zat padat halus tersebut asalnya dari mana? Asalnya dari mana ya? Asalnya dari air bakunya dong, ya. Zat-zat padat halus tadi kan dengan nama lain yang kita kenal dalam dunia kita dinamakan dengan total suspended solid, total solid, atau bahan organik, ataupun parameter-parameter yang lain mikroorganisme yang mungkin berada di dalam air tadi, yang nanti akan tertahan di dalam media filter. Sehingga apa? Semakin lama berarti pori-pori yang ada di filter tadi semakin kecil, sehingga apa? Air tidak bisa diloloskan dengan baik lagi. Ya, oke ya. Kemudian pertanyaan David, ya, David Sanjaya pada video pertama. Mudah-mudahan David nonton sampai video yang ketiga ya. Pada video pertama, kenapa distribusi ukuran media pasir pada pasir lambat tidak terstratifikasi? Video kedua, bagaimana cara menarik garis medium sand? Oh, ini pertanyaan sama seperti Dinda tadi ya. Sudah terjawab tadi, mudah-mudahan sudah jelas ya. David, mana David? Ya, Pak. Nah, jelas ya? Ya udah, Pak, tadi, Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Arianto ya, Arianto. Pak, ketika air sudah melewati proses filtrasi ini, bisa saja air bersih ini ketika diminum kadang berasa seperti obat. Obat apa ini ya? Untuk kejadian tersebut mengapa ya? Oke, apakah terlalu banyak memberikan zat kimia atau bagaimana? Oke, proses selanjutnya masih ada loh. Di dalam mata kuliah satuan proses, teman-teman kan masih belajar tentang desinfeksi. Jadi proses sebelumnya, setelah filter, air tersebut kemudian ditampung, kemudian akan ditambahkan bahan kimia yang namanya biasanya ditambahkan klorin. Prosesnya adalah disinfeksi. Mungkin saja air tersebut masih mengandung klorin saat kita buka keran di rumah. Karena memang aturannya adalah klorin itu harus mampu berada di dalam pipa pengaliran. Jadi pipa distribusi sampai ke rumah kita itu harus ada klorin untuk menjaga supaya tidak ada bakteri yang masuk ke dalam air tadi. Sehingga pas buka keran sangat mungkin bau kaporit tadi, bau klorinnya masih tercium. Cara yang paling sederhana untuk menghilangkannya adalah jangan langsung digunakan. Jadi air tersebut diendapkan dulu, dibiarkan mungkin beberapa jam, atau kalau airnya sangat bau sekali, berarti butuh waktu 1 malam mungkin untuk membiarkan terlebih dahulu sebelum air tersebut digunakan. Apa dampaknya terhadap kesehatan? Sangat banyak. Klorin ini salah satunya. Begitu konsentrasinya sangat tinggi, dia berubah menjadi karsinogen. Jadi bisa menyebabkan kanker. Jadi potensinya cukup bahaya ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Amanda, pada video kedua saya kurang paham menentukan grafik. Amanda, mana Amanda? Amanda, sudah jelas ya mudah-mudahan. Dalam video tadi sudah saya jelaskan pertanyaan dari Dinda. Jadi ada Dinda, kemudian David tadi, Amanda bertanya penggunaan grafik. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan Sri Wahyuni. Apa yang terjadi jika proses filtrasi diletakkan lebih awal sebelum sedimentasi? Kinerjanya menjadi lebih berat ya. Jika memiliki beban yang tinggi pada filtrasi, apa yang terjadi? Biaya operasionalnya menjadi lebih tinggi. Lebih sering untuk dibersihkan. Sehingga membersihkan air tadi membutuhkan biaya yang besar, membuang-buang air untuk di backwash. Bayangkan air yang begitu besar untuk di backwash, sehingga apa? Air yang keluar padahal kita hanya produksi 100 liter. Yang dibuang mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat, ya, karena proses backwash tadi yang besar. Satya Bilawa, oke, pertanyaannya penyumbatan akan meningkatkan head loss. Aliran air di media, cara menghilangkan penyumbatan? Ya tadi di backwash ya. Backwash. Mudah-mudahan sudah paham Satya ya. Irsal, pertanyaan terakhir. Dalam lapangan, apakah biaya sangat penting dalam pemilihan jenis filtrasi? Pasti, karena apa? Biaya yang menjadi
UUD ya, ujung-ujungnya duit ini menjadi perhatian. Kenapa tidak mungkin hanya aspek teknisnya saja? Nah, kita orang teknis memang berbicara aspek teknisnya saja. Tapi yang paling perlu ditentukan adalah, oh ternyata ada pertimbangan lain, ada efektivitas, kemudian aspek biaya menjadi. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya ingin bertanya apakah sudah paham dengan contoh soal ini? Ini video yang ketiga. Hidrolika filtrasi, mencari head loss. Kira-kira semuanya sudah paham? Sudah atau belum? Oke, nggak ada jawaban. Nanti sudah atau belum? Oke, saya menjelaskan ya secara singkat karena waktu kita juga terbatas. Baik, contoh soal yang ini kita ingin diminta untuk menghitung menghitung head loss yang terjadi dengan spesifikasi filter yang ini. Tebalnya sudah ada. Tebal itu artinya filter yang ada dalam soal ini hanya satu jenis filter saja, satu jenis media saja, hanya pasir. Jadi pasirnya punya tebal 60 cm. Spesifik gravitinya juga sudah ada, 2,65. Diameternya sudah ada, rata-rata 0,45. Faktor bentuknya sudah ada, 0,82. Porositasnya sudah ada, 0,45. Filter rate-nya, nah, contoh soal ini sebenarnya contoh soal di buku ya. Contoh soal di buku, berapa ya? Apa? Contoh soal di buku halaman, yang buka buku halaman berapa? 196, Pak. Oke, 190. Ya, betul. 196 ya, 196. Nah, sudah ada jawabannya juga di situ ya. Kemudian ada temperatur air 28. Yang membedakan dengan soal di 196 adalah filter rate-nya. Saya buat di sini ada 8 meter per jam. Sedangkan di contoh soal ada 10 meter per jam. Nah, kita diminta untuk menghitung 2 head loss. Pertama menggunakan Karman dan Kozeny, kemudian yang kedua Persam-Rose. Karman bagaimana menghitungnya? Karman kan rumusnya ini. Nah, rumusnya ini. Head loss sama dengan F aksen L kali dibagi faktor bentuk dikali D, kemudian porositas dan seterusnya. Berarti sebelum mencari ini perlu mencari dulu F aksen. Nah, F aksennya gimana? F aksen didapat dengan rumus ini dulu. Berarti harus ada NRE-nya. NRE banyak pilihan rumus ya. Jadi teman-teman boleh menggunakannya, rumusnya yang berbeda, tapi jangan terkecoh, hati-hati dengan menggunakan satuan. Jadi satuan itu menjadi sangat penting karena nanti nilainya bisa berbeda. Nah, kemudian yang ini sudah ada jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami di sini ya. Kemudian pertanyaan yang kedua menggunakan persamaan Rose. Persamaan Rose karena ada 3 pilihan ya, 3 pilihan. Bisa filter satu ukuran, filter media berdiameter bervariasi. Nah, berarti pilihan yang pertama adalah yang ini. Soal ini bisa dicari dengan rumus ini. Yang perlu dicari terlebih dahulu adalah nilai CD. CD-nya bagaimana? CD-nya sangat tergantung dari nilai NRE. Ya, kalau NRE-nya kurang dari 1 nih, CD-nya dicari dengan rumus yang ini. Kalau NRE-nya antara 1 sampai 10.000, berarti dicari dengan rumus yang ini. Jadi sangat tergantung dari nilai NRE. CD-nya sudah didapat, berarti apa? Sudah bisa langsung dicari. Dimasukkan ke dalam rumus. Ingat juga di sini ada satuan-satuan yang jangan lupa disamakan terlebih dahulu. Sehingga didapat head loss-nya yang berbeda. Untuk soal yang pertama ini bisa dipahami?
Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Gimana kalau kita punya waktu 15 menit, kita latihan soal masing-masing gitu? Bisa ya? Dicoret-coret aja di kertas, kemudian nanti bisa difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, pertanyaannya sebenarnya sama nih ya. Sama dengan contoh soal pertama tadi. Ini ada di file PDF sebenarnya. Sudah ada latihan yang pertama, hitunglah head loss untuk filter menggunakan persamaan Karman and Kozeny dengan data sebagai berikut. D-nya adalah 0,3 meter atau 30 cm. Kemudian porositasnya 0,4, faktor bentuknya 0,85. Spesifik gravity-nya 2,65, temperaturnya 20 cm. Jangan lupa temperatur itu sangat diperlukan untuk melihat densitas ya, dan viskositas yang ada di halaman 365 di lampiran. Kemudian filter rate-nya adalah 4 meter per jam. Dan diameter rata-ratanya adalah 0,4. Kira-kira bisa dicari yang ini? Ada kendala untuk yang ini? Nah, kayaknya udah tidur semua ini. Belum, Pak. Oke. Gimana? Pilihan bisa ya ini ya? Karena sebenarnya contohnya sangat sama ya. Angka-angkanya saja yang berbeda. Ada kesulitan untuk mencari ini? Tidak ada ya. Kalau ada kesulitan mohon ditanyakan. Berarti apa yang dulu harus dicari untuk Karman Kozeny? Ada yang mau bantu menjelaskan? Dinda mau jelasin? Masih mencoba memahami, Pak. Oke, baik. Yang pertama yang harus dicari, siapa yang bisa jelasin ya? Salma mau jelasin? Sepertinya Pak harus nyari F-aksennya dulu Pak. Betul, F-aksen. Sebelum mencari F-aksen berarti harus dicari apa? NRA. NRA, berarti ya mudah ya berarti ya. NRA bisa dicari dengan apa? Dengan faktor bentuk, kemudian porositas, tebal media dan seterusnya, dan filter rate-nya ya. Oke, saya rasa latihan yang satu ini tidak ada problem ya. Bisa dikerjain ya, hanya butuh waktu melatih tangan sedikit sambil nunggu zuhur nanti untuk mau melatih ini. Atau mungkin beberapa teman-teman yang di wilayah timur sudah zuhur. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua ya, latihan kedua. Latihan kedua ini saya jelaskan modelnya sama sebenarnya, modelnya sama. Ada 3 media filter. Yang pertama adalah antrasit dengan spesifikasi tebal, spesifik gravity, diameter, porositas sudah ada semuanya di situ. Kemudian kedua, lapisan kedua menggunakan sand, pasir. Tebal medianya sampai porositas juga sudah ada di sana. Yang ketiga ada tipe media yang lain, namanya garnet. Ini media buatan ya. Kemudian tebal media sampai porositasnya juga sudah ada. Kita diminta untuk menghitung hair loss dengan persamaan Roche. Ingat tadi di contoh soal sudah ada Roche loh. Dengan filter rate-nya adalah 9 meter per jam dan temperaturnya sudah ada. Nah, ada teman-teman yang mencoba membantu saya menjelaskan saja kira-kira tahap penyelesaiannya seperti apa ya. Nah, silakan dipahami dulu, kemudian silakan hidupkan mikrofonnya, kemudian bisa sedikit membantu. Karena ini nanti akan dikerjakan juga. Persamaan Roche ya, persamaan Roche. Persamaan Roche, nah, saya kembalikan ke rumus tadi sebentar ya, saya kembalikan ke rumus persamaan Roche. Ya.
Persamaan Ross ada 3. Ada ukuran media, ada 1 ukuran media, ada diameter bervariasi, ada porositas seragam. Ya, oke. Mudah-mudahan masih kebayang persamaan Ross-nya dengan rumus yang ada 3 pilihan rumus yang ada di sana. Rumus persamaan Ross bisa dilihat di halaman 193 dan 194. Oke. Dengan rumus ini sebenarnya kita bisa membayangkan soal yang tadi bisa dikerjakan dengan model yang seperti apa. Dengan rumus yang mana ya? Ada yang bersedia membantu menjawab? Ya, pakai rumus yang diameter bervariasi ya, Pak? Diameter. Ini siapa yang ngomong ya? Devara ya? Yang tadi merespon siapa? Saya, Pak. Saya itu siapa? Devara, Pak. Devara ya? Oke, baik. Apa tadi jawabannya? Dia pakai yang diameter bervariasi ya, Pak, rumusnya. Diameter bervariasi. Oke, mana tadi rumusnya ya? Kita kembali di sini. Diameter bervariasi. CD, kemudian tebal media, filter rate, ada semua ya. Porositas, kemudian nilai gravitasi. Nah, nilai X ini apa ya? Nilai X ini adalah nilai persentase berat. Nilai D ada, nilai diameter. Kalau kita kembali ke soal, nah mudah-mudahan nggak pusing ya, saya bolak-balik ya. Kita kembali ke soal, di sini hanya diketahui tebal media, spesifik gravity, diameter, dan porositas. Ada nggak diketahui persentase berat? Tidak ya. Tidak diketahui berarti rumusnya tidak bisa digunakan. Karena tidak ada persentase beratnya. Berarti satu-satunya pilihannya dengan menggunakan rumus tadi adalah kalau rumus yang diameter bervariasi tidak bisa karena ada nilai X, dan di sini juga ada nilai X, porositas seragam, berarti pilihan satu-satunya untuk persamaan Ross ini adalah filter dengan 1 ukuran media. Filter 1 ukuran media. Betul, 1 ukuran media filter. Tapi kan di soal ada 3 tadi ya. Berarti yang perlu dicari adalah satu-satu. Apa tadi yang pertama? Antrasit 1 sendiri head loss-nya, sen sendiri, kemudian garnet juga sendiri dengan rumus yang sama. Jadi dicari dulu nilai CD-nya, NRE-nya juga masing-masing. Filter rate-nya sama. Jelas? Kira-kira sampai di contoh soal yang kedua, ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak, perbedaan yang pertama sama yang kedua gimana ya Pak ya? Kan tadi ini kan diameternya beda nih Pak, tapi kok kenapa ngambil yang 1 tadi Pak? Yang 1 dan 2 itu apa maksudnya? Latihan 1 Yang tadi, dan 2. yang slide yang sebelumnya. Oh, oke. Yang rumus ya? Yang rumus, oke. Masih bingung soalnya. Oke, yang rumus yang barusan tadi. Nah, ya yang ini. Yang ini. Kenapa menggunakan yang 1 ya? Karena di dalam soal tidak diketahui nilai X. Nilai persentase berat dari masing-masing parameter tadi. Tidak ada nilai X ya. Jadi boleh dikerjakan dengan model 1 ukuran media saja. Karena di filter 1 media ini tidak menggunakan persentase beratnya. Sehingga nanti antrasit ketemu 1 head loss, kemudian garnet 1 head loss, pasir 1 head loss. Ketiganya dijumlah. Karena ini menjadi 1 media filter. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oh, berarti patokannya dari berat ininya ya Pak ya, berat pasirnya ya Pak ya? Ya, kebetulan saja di soal yang ini tidak menggunakan tadi persentase berat. Oh iya ya.
Tadi terlalu terfokus sama beda diameternya. Oke, baik. Makasih, Pak. Pak mau nanya, Pak. Ya, oke. Dinda ya. Oke. Iya. Untuk contoh soal nomor 1 tuh Pak kan pakai suhu kan Pak? Iya. Buat nyari viskositas absolutnya itu pakai yang gram atau yang N per detik Pak? Gram ya? Pakai yang gram. Iya, gram. Oh, sebentar. Viskositas absolutnya ya? Iya Pak. Oke. Kalau kita lihat dari rumus yang ini, dia menggunakan gram ya? Iya Pak. Iya, oke. Berarti menggunakan gram. Oke. Sip. Jelas ya? Oke. Jelas. Baik. Latihan yang ketiga. Oke. Latihan yang berikutnya, yang terakhir adalah ini sebenarnya juga hampir mirip dengan model yang tadi pertama ya. Yang latihan nomor 2. Latihan nomor 3, sebuah filter dual media. Dua medianya, satu media pasir, satu media antrasit. Ketebalannya jelas, diameternya jelas, spesifik gravitinya juga ada, faktor bentuknya juga ada, porositasnya juga ada. Tidak ada persentase. Sama ya. Bila head loss total adalah 55, jadi gabungan antara head loss pasir dan head loss antrasit 55. Kita diminta untuk menghitung V-nya. Berarti dibalik rumusnya. Boleh menggunakan, teman-teman menggunakan rumus apa? Rumus Rose. Boleh. Untuk menggabung keduanya nanti. Jadi yang dicari adalah filter rate-nya. Yang sudah diketahui adalah head loss-nya. Nah, ini sangat mungkin terjadi di lapangan karena apa? Pada saat bangunan sudah jadi, kita ingin, saya kalau sampai ke level ini, pompanya hidup untuk di back wash. Berarti kita tentukan, oh di sini adalah 55 cm. Berarti saya harus menentukan filter rate yang masuknya dengan kualitas air sekian, berapa debitnya ya, berapa kecepatannya ya. Jadi minta dihitung. Jadi mudah-mudahan latihan ketiga ini juga sudah ada bayangan. Ini hanya permainan rumus saja. Karena apa? Head loss-nya yang biasa dicari, tapi di soal yang ini, head loss-nya yang sudah diketahui, tapi yang ditanyakan adalah filter rate-nya. Untuk latihan nomor 3, ada pertanyaan. Sudah bingung? Tidak ada pertanyaan. Berarti sudah jelas ya. Nggak ada pertanyaan, bisa jadi dua ya. Jelas banget atau sama sekali nggak jelas. Mudah-mudahan jelas banget. Baik. Pak, mau nanya Pak. Oke, Farah. Yang tadi kan yang dari NRE itu VA-nya satuan jam atau detik dia Pak? Yang di NRE tadi ya. NRE kembali ke contoh soal, sebenarnya bisa dicek satuannya di dalam, sebentar. Satuannya dalam, misal di dalam tadi 8 ya, 8 meter per jam, berarti di situ ada konversi 800 dibagi 3.600. Nah, kira-kira dalam satuan apa tuh ya? Nanti dicek ya. Oke. Berarti hanya teliti, teman-teman teliti, tidak hanya langsung mengalih-alihkan saja atau membagi masuk ke dalam rumus, tapi cek terlebih dahulu satuan yang ada di soal tersebut, penyelesaian. Jadi contohnya sudah ada, tinggal dipakai. Jadi latihan level 1 tadi sangat simpel karena memang mirip sekali dengan contoh soal. Kemudian yang kedua, mirip juga dengan contoh soal, tapi perlu mikir sedikit karena ada terkecoh dari 3 media tadi. Tinggal hanya dicari satu-satu. Kemudian yang ketiga, nah ini agak butuh mikir sedikit. Karena apa? Karena yang biasanya dicari adalah head loss, tapi yang sekarang dicari adalah filter rate-nya.
Oke, jelas? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Nah, saya ingin tanya nih, kira-kira 3 latihan soal ini saya minta untuk dikumpulkan lewat Google Classroom. Saya akan buat soalnya nanti ya. Di sana teman-teman bisa mengumpulkan. Butuh waktu berapa lama untuk bisa mengumpulnya sehingga saya bisa buat tenggat waktunya. Ada ide butuh berapa lama waktu? Harus hari ini apa boleh besok, Pak? Seminggu, Pak. Seminggu, jangan sampai seminggu karena minggu depan kita udah libur. Biar karena mau dikerjakan 2 hari lagi, 3 hari lagi, tetap dikerjakannya kan nanti mau mendekati. Nah, kalau bisa dalam hari ini supaya tidak lupa materinya. Nah, mungkin memang ada kuliah nanti jam 1 sampai sore. Nah, tapi harapannya bisa dikumpulkan dalam hari ini. Kira-kira saya boleh buat tenggat waktunya sampai jam berapa ya di hari ini? 23.59, Pak. Iya, Pak, 12 malam. Masya Allah, ya. Dimanfaatkan benar-benar dipolkan sampai hari ini selesai, gitu ya. Oke, baik. Hari ini sampai jam 12 ya. 12 malam silakan untuk dikumpulkan. 3 jenis ini seperti biasa, tapi saya sangat berharap model pengerjaannya tidak seperti yang sudah-sudah. Sama semuanya. Kalau sama benarnya sih oke, tapi sama salahnya ya titik komanya juga sama. Kalau teman-teman tetap mengerjakan seperti itu, berarti UAS kita tidak akan jauh-jauh dari sistem yang sudah berjalan kemarin. Ya, oke? Bisa mengerjakan masing-masing ya. Biar untuk latihan, kan ini kita latihan. Biar nanti soalnya pas UAS dapat dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke? Karena ini udah 11.40, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada, silakan. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, rasanya cukup pertemuan kita hari ini. Cukup. Nah, mudah-mudahan saya sudah klik record tadi di sini, tapi nanti saya akan cek lagi. Recording ini bisa nanti saya akan coba upload di YouTube dan saya akan kirimkan linknya dan teman-teman mudah-mudahan bisa mengaksesnya, mengulang-ulang kembali supaya bisa mengerjakan. View rate-nya memang rendah sekali karena memang hanya di hari itu saja rasanya dilihat, kemudian baru dilihat lagi pas mendekati ujian. Mudah-mudahan sih tidak seperti itu ya. Karena kita punya banyak tantangan untuk mengerjakan kuliah seperti ini, butuh semangat dari teman-teman. Minggu depan kita sudah selesai, sudah libur, ya. Tapi mungkin kita masih memperpanjang sistem seperti ini sampai akhir semester mungkin ya. Mungkin gambaran saya dan diskusi dengan teman-teman yang lain, para dosen yang lain, mungkin akan memperpanjang karena kondisi yang masih belum memungkinkan, karena di Jogja sendiri beberapa hari terakhir perkembangannya sudah cukup meningkat, jumlah yang positifnya semakin naik. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan segera berakhir, dan mudah-mudahan teman-teman tetap semangat menggunakan sistem yang seperti ini. Yang pasti untuk mata kuliah satuan operasi, saya mencoba untuk sebisa saya untuk menampung segala macam aspirasi dari teman-teman. Mau buat kuliah seperti apa, oke. Asal ada effort yang lebih juga dari teman-teman. Gitu ya. Oke, baik. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Jangan lupa nanti sampai jam 12 diisi absensi di link yang sudah saya share tadi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai kita bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Saya akan umumkan di Google Classroom. Dan saya akan buat untuk tugas hari ini di Google Classroom yang akan bisa dikumpulkan sampai nanti malam. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Pertemuan kita hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.